Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tim MGMP Matematika SMP Kabupaten Sragen. Apa kabar adik-adik? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Adik-adik yang hebat, tetap di rumah, tetap semangat untuk belajar. Adik-adik, pada kesempatan yang baik ini, saya Puji Widodo akan menemani adik-adik dalam belajar materi peluang. Materi peluang merupakan materi matematika kelas 8 semester yang kedua. Namun adik-adik, pada kesempatan yang baik ini, Kakak akan menyampaikan materi ruang sampel dan titik sampel. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah adik-adik dapat menentukan ruang sampel dan titik sampel. Namun sebelum saya lanjutkan, adik-adik mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini. COVID-19 ada di mana-mana. Hindari penyebarannya saat keluar rumah dengan langkah berikut. Gunakan pakaian berlengan panjang dan juga kenakan masker. Jika batuk atau bersin, tutup dengan siku bagian dalam. Pakai tisu untuk menyentuh apapun. Hindari penggunaan transportasi umum dan transaksi tunai. Jangan menyentuh wajah dengan tangan sebelum membersihkannya dengan sabun atau hand sanitizer. Dan ingat, harus selalu jaga jarak aman. Ayo lawan virus corona. Oke adik-adik, kita lanjutkan untuk belajarnya. Pengertian dan istilah pada peluang. Apakah peluang itu? Peluang merupakan salah satu materi matematika yang mempelajari tentang kemungkinan kejadian. Sedangkan istilah-istilah yang ada pada peluang diantaranya adalah yang pertama, yaitu tentang ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel merupakan kumpulan dari semua kejadian yang mungkin terjadi. Untuk menentukan ruang sampel atau menghitung ruang sampel, ada beberapa cara. Yang pertama, dengan cara diagram pohon. Ada yang kedua, dengan membuat tabel. Yang ketiga, yaitu dengan cara pasangan berurutan. Istilah yang kedua, yaitu titik sampel. Apa itu titik sampel? Titik sampel merupakan anggota dari kejadian dalam ruang sampel. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan yang sering kita amati pada percobaan pelemparan koin. Koin memiliki dua buah sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Sisi angka dan sisi gambar. Sehingga pada pelemparan sebuah koin terdapat dua kejadian yang mungkin muncul, yaitu muncul angka atau muncul gambar. Jadi kalau koin ini kita lempar sekali sebuah koin, maka kemungkinan munculnya adalah angka atau muncul gambar. Nah, himpunan dari semua yang muncul, ini tadi disebut dengan ruang sampel. Lambangnya adalah S. Sehingga pada pelemparan sebuah koin, ruang sampelnya adalah himpunan angka dan atau gambar. Atau sering disingkat dengan S sama dengan himpunan A, merupakan singkatan dari angka, G merupakan singkatan dari gambar. Maka semua anggota ruang sampel adalah 2. Nah, banyaknya ruang sampel dilambangkan dengan NS. Sehingga pada pelemparan sebuah koin, NS-nya adalah
2. Setiap anggota ruang sampel disebut dengan titik sampel. Ini tadi anggotanya adalah angka dan gambar. Sehingga titik sampelnya mungkin angka dan gambar. Baik, kalau tadi adalah untuk sebuah koin, bagaimana kalau 2 buah koin atau lebih? Bagaimana kita menentukan ruang sampelnya? Ya. Untuk sebuah koin, untuk menentukan banyak ruang anggota sampel pada pelemparan koin, kita bisa menggunakan rumus NS sama dengan 2 pangkat N. Di mana N merupakan banyaknya koin. Misalkan ada 2 koin dilempar bersama-sama. Maka banyaknya ruang sampel adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Misalkan ada 3 koin yang dilempar bersama-sama, sekali lempar tapi bersama-sama, atau 1 koin tetapi dilempar 3 kali. Maka banyaknya ruang sampel adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Untuk lebih detailnya bisa kita gunakan dengan diagram pohon atau dengan tabel. Contoh, 2 koin dilempar bersama-sama. A. Gambarkan ruang sampelnya. B. Berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan keduanya gambar. C. Berapa kejadian titik sampel yang menunjukkan salah satu angka. Kita bisa selesaikan dengan menggunakan diagram pohon. Untuk koin yang pertama, kemungkinan muncul angka atau muncul gambar. Sedangkan untuk koin yang kedua, untuk koin pertama muncul angka, mungkin koin yang kedua muncul angka, juga bisa muncul gambar. Untuk koin yang pertama muncul gambar, mungkin juga koin yang kedua muncul angka dan muncul gambar. Sehingga titik sampelnya adalah untuk yang pertama adalah mungkin yang pertama adalah angka, yang kedua angka, yaitu angka-angka. Mungkin koin yang pertama angka, koin yang kedua gambar, sehingga titik sampelnya adalah angka gambar. Untuk koin yang pertama muncul gambar dan koin yang kedua muncul angka, maka titik sampelnya adalah gambar angka. Atau yang terakhir muncul gambar. Jadi ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar. Jadi ada 4. Bisa kita gambarkan dengan menggunakan tabel. Seperti ini cara membuat tabel. Jadi untuk kolom yang pertama kita isikan adalah sisi-sisi pada koin yang pertama. Untuk baris yang pertama kita isi sisi-sisi koin yang kedua. Koin yang pertama adalah angka gambar, koin yang kedua juga sisinya ada angka dan gambar. Sehingga ini kolom atau sel-sel ini tinggal kita ngisikan perpaduan antara kolom dan baris. Sehingga untuk titik sampel yang pertama yang mungkin adalah angka, ini adalah angka gambar, ini gambar angka, ini gambar. Sehingga ruang sampelnya pun juga sama ini tadi. Maka banyaknya titik sampel juga sama, 1, 2, 3, 4 sama. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan B dan C. Berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan keduanya gambar? Kita cari yang keduanya gambar. Nih,
keduanya gambar. Berarti yang ini atau yang ini. Ya, sama. Kalau kita menggunakan tabel, berarti yang gambar-gambar hanya ada satu. Jadi ini ada satu. Yang C, berapa kejadian titik sampel yang salah satu angka. Kita cari di sini. Ini keduanya angka. Yang diminta adalah salah satu angka. Berarti kemungkinan adalah yang ini dan yang ini. Atau kalau kita menggunakan tabel adalah yang angka gambar dan gambar angka ini. Sehingga banyaknya ada 1, 2. Ada 2. Lanjut untuk yang soal berikutnya. 3 koin dilempar bersama-sama. A. Gambarkan ruang sampelnya. B. Berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan 2 gambar dan 1 angka. Yang C. Berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan ketiganya angka. Ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan diagram pohon ataupun tabel. Kalau kita menggunakan dengan diagram pohon, berarti untuk koin yang pertama, yaitu kemungkinan munculnya adalah angka dan gambar. Pasangannya untuk koin yang kedua, maka kemungkinan koin yang pertama angka, seperti tadi. Untuk yang seperti 2 koin, berarti di sini pasangannya adalah bisa juga angka gambar. Untuk yang koin 1 adalah muncul gambar, berarti kemungkinan koin yang kedua muncul angka maupun bisa muncul gambar. Nah, sekarang untuk yang ketiga, koin yang ketiga berarti untuk koin 1 angka, koin kedua angka, mungkin juga untuk koin yang ketiga muncul angka. Atau mungkin koin pertama angka, koin kedua angka, koin ketiganya adalah gambar. Atau koin pertama angka, koin kedua gambar, koin ketiga angka. Atau koin pertama angka, koin kedua gambar, koin ketiga adalah gambar lagi. Nah, mungkin koin pertama gambar, koin kedua angka, koin ketiga angka. Koin pertama gambar, koin kedua angka, koin ketiga gambar. Dan atau bisa koin pertama dan kedua muncul gambar, tapi untuk koin yang ketiga muncul angka. Atau koin pertama kedua muncul gambar, koin ketiganya muncul gambar. Ini merupakan, kalau titik sampelnya berarti ini ketiganya angka, berarti angka. Ini angka gambar, ini angka gambar angka, dan seterusnya. Jadi kalau kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Bagaimana kalau kita menggunakan tabel? Apakah sama juga 8? Kita menggunakan tabel, kita buat tabel dulu, yaitu untuk baris yang pertama diisikan, untuk kolom yang pertama tempat sisi koin yang pertama, untuk baris yang pertama diisikan untuk koin yang kedua dan 3, 2 koin. Karena 3 koin tidak mungkin, sisanya adalah ini titik sampel dari pelemparan 2 koin. Tadi ada 4, jadi angka gambar angka, dan gambar. Maka sel-selnya kita dapatkan di sini. Nah, sama juga, ada ruang sampel, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 juga. Baik, untuk menjawab yang B, kejadian atau titik sampel yang menunjukkan 2 gambar.
2 gambar. Berarti ada 2 gambar. Yang mana 2 gambar? Ini. Angka gambar-gambar. Ini. Terus ini. Atau bisa gambar-gambar angka. Nah, ini. Jadi kita bisa cari kalau menggunakan tabel berarti keduanya gambar, berarti yang ini. Terus ini 2 gambar 1 angka, ini 2 gambar 1 angka. Jadi ada 3. Kemudian untuk berapa kejadian yang menunjukkan ketiganya angka. Ketiganya angka. Berarti yang ini. Atau kalau yang ada di tabel bisa kita tunjukkan yang ini. Ketiganya angka. Ada lagi enggak ini? Ketiganya angka. Tidak ada, hanya ada 1. Jadi untuk kejadian-kejadian atau titik sampel bisa kita cari dengan menggunakan diagram pohon atau dengan membuat tabel. Ini kalau masih 3 koin. Kalau 4 koin mungkin masih bisa. Tetapi kalau misalkan 6 koin, 7 koin, 8 koin, dan seterusnya. Mungkin kalau kita menggambarkan dengan menggunakan diagram pohon sangat panjang sekali. Sangat panjang masih sekali, ya, panjang banget. Sehingga di sini contoh ada 6 koin. Ada 6 koin. Di sini ada 6 koin dilempar bersama-sama. A, berapa kejadian titik sampel yang menunjukkan 4 angka? Yang B, berapa kejadian titik sampel yang menunjukkan 1 angka? Yang C, berapa kejadian titik sampel yang menunjukkan minimal 3 gambar? Oke? Bagaimana cara menyelesaikan? Sekali lagi, kalau kita membuat diagram pohon sangat panjang. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan diagram atau menggunakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Masih ingat segitiga Pascal ya? Oke, bagaimana cara membuat segitiga Pascal? Paling pertama kita kasih angka 1. Kemudian 1, 1. Kemudian dijumlahkan, ini pertama 1, dijumlahkan 1 tambah 1, 2, taruh tengahnya, di sini diakhiri dengan 1. Kemudian di 1 dijumlahkan, di sini 3, dijumlahkan di sini 3, kemudian di sini 1 lagi. Kemudian 1 dijumlahkan 4, dijumlahkan 6, dijumlahkan 4, kemudian 1. Lanjut lagi 1, jumlahkan 5, jumlahkan 10, jumlahkan 10, jumlahkan 5, dan 1. Kemudian 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Oke, cukup sampai di sini. Cukup 6 saja karena ini adalah 6 yang diminta. Nah, kalau ini nanti yang diminta 7, berarti kita di sini kita lanjutkan sampai muncul 7, atau di sini 10, nanti seterusnya sampai baris ini atau muncul sampai ketemu angka 10. Nah, dari sini apa artinya dari segitiga Pascal ini untuk baris yang pertama, yang paling bawah ini ketemu 6? Artinya apa? Untuk yang pertama ini banyaknya 1, yaitu munculnya ke-6-nya adalah gambar. Jadi yang ke-6-nya gambar itu ada 1. Kemudian berkurang 1 lagi di sini berarti muncul 5
gambar dan 1 angka. Karena ada 6 koin, otomatis kalau di sini 5, di sini 1. Nah, sekarang di sini 6, 5, di sini 4. Nah, ini 4 gambar dan 2 angka. Ini berarti 3 gambar 3 angka, ini 2 angka 4. Maaf, 2 gambar 4 angka. Di sini 1 gambar 5 angka, di sini 6 angka. Nah, ini 6 angka. Ini bisa dibalik, di sini dari gambar sampai di sana sampai angka. Jadi bolak-balik boleh. Nah, ini yang 5 gambar 1 angka ada 6, yang 4 gambar 2 angka ada 15, yang 3 gambar 3 angka ada 20, dan seterusnya yang keenamnya angka ada 1. Nah, sekarang kita akan mencari titik sampel yang menunjukkan 4 angka. 4 angka. Kita cari yang 4 angka. Nah, 4 angka. Yang ini. Ya. 4 angka ini. Nah, berarti berapa titik sampelnya yang menunjukkan 4 angka? Berarti 4 angka ini. Berarti banyaknya ada berapa ini tadi? Ada 15. Ya. 4 angka ada 15. Ya. Kemudian berapa kejadian yang menunjukkan 1 angka? 1 angka berarti ini. Nah, ada berapa ini? 1 angka berarti ada 6. Mudah sekali kalau kita sudah tahu. Nah, kemudian yang C, berapa kejadian titik sampel menunjukkan minimal 3 gambar. Minimal berarti paling sedikit muncul 3 gambar. Paling sedikit 3 gambar. Berarti ini, nah, yang ini 3 gambar. Nah, kemudian ini 2 paling sedikit. Kalau di sini berarti 2 gambar tidak ikut. Nah, 4 gambar. 4 gambar boleh ya berarti. Ini kan lebih dari 3. Ini tadi permintaannya adalah minimal. Berarti yang ini boleh. Berarti ada nih. Nah, ini tadi saya tandai. Nah, kemudian 5 gambar. 5 gambar boleh juga. Kemudian 6 gambar. 6 gambar boleh juga. Berarti untuk yang ini jadi tinggal kita jumlahkan saja. Ada 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20. Berarti ada 42. Mudah kan? Nah, jadi sangat mudah untuk belajar tentang ini. Apabila semakin banyak, semakin mudah saja. Kita tidak perlu menggambar diagram pohon atau membuat tabel, karena kita akan sangat panjang. Cukup kita menggunakan segitiga Pascal. Oke, sampai di sini mungkin kita perhatikan dulu pesan-pesan. Teman-teman, sekarang aku sudah tahu loh apa yang dimaksud dengan jaga jarak. Ibu menjelaskannya padaku saat pulang dari pasar. Meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik, atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter.
Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Ibuku juga pintar. Setiap kali habis menyentuh barang yang juga banyak disentuh oleh orang lain, ibuku menggunakan penyanitasi tangan. Tapi kalau ada keran buat cuci tangan pakai sabun, akan lebih bagus lagi sih. Barulah setelah ibu bersih-bersih badan, ibu bisa bersantai bersamaku dan ayah. Ingat ya, jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar tentang ruang sampel dan titik sampel pada koin. Sekarang kita lanjutkan untuk ruang sampel dan titik sampel pada dadu. Selain koin, kejadian yang sering juga kita amati adalah pelemparan dadu. Dadu memiliki 6 sisi ditandai dengan nilai 1 sampai dengan 6. Sehingga pelemparan pada sebuah dadu terdapat 6 buah kejadian yang mungkin muncul, yaitu munculnya nilai 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi, untuk sebuah dadu, ruang sampelnya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya anggota ruang sampel ada 6. Bagaimana kalau 2 dadu atau lebih? Untuk menentukan banyak anggota ruang sampel pada pelemparan 2 dadu, bisa kita gunakan rumus NS sama dengan 6 pangkat N, di mana N banyaknya dadu. Sehingga misalkan banyak dadu ada 2, maka NS-nya banyaknya anggota ruang sampel sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Ini juga bisa satu dadu dilempar 2 kali. Jadi NS-nya juga sama. N-nya yang dijadikan N adalah banyaknya pelemparan. Misalkan ada 3 dadu, maka banyaknya anggota ruang sampel ada 6 pangkat 3 sama dengan 216. Atau misalkan sebuah dadu dilempar 3 kali, sama banyaknya anggota ruang sampel yaitu sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216. Nah, untuk lebih detailnya bisa kita menggunakan diagram pohon atau tabel. Contoh, 2 dadu dilempar bersama-sama, berapa anggota ruang sampel yang mungkin terjadi? B, berapa kejadian atau titik sampel yang menunjukkan keduanya merupakan bilangan prima? C, berapa kejadian titik sampel yang berjumlah 9? Misalkan 2 dadu dilempar ini, jadi peluang yang mungkin. Nah, saya di sini akan menggunakan tabel. Mengapa saya memilih tabel? Ini akan lebih praktis karena kalau kita menggunakan diagram pohon semakin panjang atau perlu ruang yang lebih besar. Bagaimana cara dengan menggunakan tabel? Nah, untuk kolom yang pertama diisi dengan sisi-sisi dadu pertama, sedangkan baris pertama diisikan sisi-sisi pada dadu kedua. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk kolom pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk baris yang pertama. Nah, sel-sel ini diisi dengan merupakan pertemuan dari sisi dadu pertama dan sisi dadu yang kedua. Seperti pada waktu kita menggambarkan tabel pada koin kemarin tadi, maaf. Ya, jadi bisa kita mudah, ini 1,1, 1,2, ini 2,1 dan seterusnya. Ada berapa ini? Kita hitung berapa anggota ruang sampelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama dengan 6 kali 6 atau 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi banyaknya anggota ruang sampel ada 36. Untuk yang B, berapa kejadian titik sampel yang menunjukkan keduanya merupakan bilangan prima? Keduanya bilangan prima, berarti muncul pada dadu pertama bilangan prima dan pada dadu kedua juga bilangan prima. Ini ada 2,2, kemudian 2, 3, 25, 32, 33, 35, 52, 53, dan 55. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang C, berapa kejadian titik sampel yang jumlahnya 9? Kita cari titik sampel yang berjumlah 9, yaitu 36, 45, 54, 63. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, demikian untuk ruang sampel dan titik sampel pada dadu. Kita bisa gunakan dengan menggunakan tabel. Nah, sekarang kita lanjut untuk ruang sampel dan titik sampel pada koin dan dadu. Nah, ini penggabungan dari koin dan dadu. Bagaimana? Misalkan, berapa banyak anggota ruang sampel sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bersama-sama sekali? Bisa kita buat dengan tabelnya dengan mudah. Nah, untuk kolom pertama diisi dengan sisi koin, kemudian baris pertama diisi dengan sisi dadu, sehingga akan terketemu dengan di sel-selnya ini seperti tadi, ya, yaitu A1 artinya apa? Koin muncul angka, dadu muncul 1. Pasangannya. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Berarti sama dengan 6 kali 2. Sama dengan banyaknya ruang sampel ada 12. Nah, nih. Nah, oke adik-adik, sudah jelas? Nah, untuk lebih jelasnya, untuk latihan, di sini kakak berikan soal beberapa latihan. Bisa dicatat dulu, bisa ditulis, dikerjakan, kemudian nanti ditulis di kolom komentar, atau bisa kamu konsultasikan dengan gurumu. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu untuk pembelajaran tentang ruang sampel dan titik sampel. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat, membantu adik-adik dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.